Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih Pak, mengganggu aktivitas Bapak hari ini ya, karena ini berhubung saya ada tugas terkait demonstrasi kontekstual ya. Ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya ditugaskan untuk melakukan wawancara terhadap dua kepala sekolah. Yang satu itu kepala sekolah di instansi di mana saya bekerja, yang satu itu adalah kepala sekolah di luar instansi saya bekerja. Nah, di sini nanti saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang mungkin pernah dialami sama Bapak selama memimpin sekolah kita, ya terutama di sini di SMP Negeri 1 Kampar. Nanti permasalahan atau kasus-kasusnya seperti apa, terus bagaimana keputusan yang Bapak ambil, terus solusinya itu seperti apa, nanti bisa Bapak ceritakan berbagi praktik dan juga terhadap saya sendiri. Silakan bisa dimulai. Ya. Nah, jadi gini Pak, tentunya kan selama ini kurang lebih sekarang Bapak itu sudah sekitar 2 tahunan ya Pak? 2 tahun kurang? Iya, 2 tahun kurang itu menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus, baik itu yang terkait dengan peserta didik, terkait dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini, atau bahkan terkait dengan wali murid itu sendiri. Nah, sekarang saya juga ingin dengar kira-kira dulu Bapak pernah mengalami permasalahan apa contoh ya Pak, terus keputusan yang Bapak ambil itu seperti apa? Bisa diceritakan. Baik. Satu saja, ada banyak persoalan dalam pengelolaan sekolah terkait dengan implementasi pembelajaran. Dalam kesempatan obrolan kita saat ini, mungkin saya bisa menceritakan satu kasus yang belum lama saya ambil sebuah keputusan penting di sekolah ini, yaitu tentang mengizinkan siswa membawa gadget atau HP dalam kegiatan di sekolah. Itu keputusan terbaru yang saya ambil, mengingat sekolah kita sebagai sekolah penggerak dan membangun diri sebagai sekolah digital, maka keputusan untuk mengizinkan anak membawa HP itu sesuatu yang menurut saya harus saya ambil. Berarti selama dalam permasalahan kasus itu tentunya ada yang pro, ada yang kontra seperti itu Ya, Pak? ya pasti. Ya, memang agak lama proses ketika itu harus diputuskan, karena harus diakui guru atau para pendidik termasuk pendidik ada dua kubu lah gitu ya. Yang satu memahami kebijakan itu karena kita sekolah digital, kemudian sebagian guru lagi ada kekhawatiran jika anak diizinkan membawa HP atau gadget itu justru akan berdampak negatif kepada siswa di sekolah dengan menyalahgunakan gadget yang dia bawa. Jadi ada proses seolah-olah ada dua kubu yang pro dan kontra dengan kebijakan itu. Ya, oke Bapak. Lantas bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu merupakan hal rujukan moral? Kalau dicermati kasus tentang gadget siswa gitu ya, dengan endingnya tadi yang saya sampaikan, kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan mengizinkan siswa membawa gadget atau HP. Menurut saya itu termasuk dalam ranah dilema etik, gitu ya. Karena sama-sama benar, ya, dua aspek itu sama-sama benar. Benar yang pertama, karena ini sekolah digital, maka kegiatan-kegiatan yang berbasis IT digital itu harus diterapkan di sekolah ini. Sehingga keputusan membawa HP itu
harus dibarengi dengan pemanfaatan HP untuk kegiatan pembelajaran. Benar yang kedua, kita jangan lupa bahwa siswa kita saat ini adalah siswa yang disebut dengan istilah generasi digital. Maka keputusan melarang anak membawa HP itu kontraproduktif dengan karakteristik peserta didik era sekarang. Sehingga itu alasan kenapa saya menganggap bahwa kasus ini itu masuk dalam kategori dilema etik, ya, bukan rujukan moral. Selanjutnya ya Pak, terkait dengan tadi keputusan Bapak kan keputusannya mengizinkan peserta didik kita itu untuk membawa HP ke sekolah. Nah selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, memang jujur itu tidak mudah ketika mengambil dua keputusan yang sama-sama benar. Tetapi saya harus berpegang pada satu hal, bagaimana yang sama-sama benar itu nanti keputusan akhirnya adalah keputusan itu bisa bermartabat sekaligus bermanfaat. Sehingga memang prosesnya panjang, dari kita berdiskusi bersama-sama dalam setiap kesempatan rapat dinas, kesempatan apel maupun kesempatan di komunitas belajar, selalu saya sampaikan agar mindset guru tentang kekhawatiran anak membawa HP itu harus pelan-pelan dikurangi. Saya memahami karena saya juga orang tua punya anak, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mengizinkan begitu saja tanpa upaya-upaya preventif juga berbahaya. Sehingga langkah pertama yang sambil ya tentu memberikan pemahaman yang utuh kepada para guru. Saya berdiskusi, kemudian saya membuat tim kecil dengan memanfaatkan tim dari konseling, bimbingan konseling untuk menyusun SOP lah, ya. SOP penggunaan HP siswa di sekolah. Dan itu nanti disosialisasikan kepada siswa dan orang tua. Artinya keputusan ini ya harus dipahami benar oleh siswa selaku subjek dan oleh orang tua sebagai mitra sekolah yang sama-sama harus melakukan pengawasan. Tentu juga peran wali kelas untuk selalu mengkondisikan tanpa lelah, tanpa bosan, gitu ya, agar anak di masa uji coba SOP itu bisa konsisten sehingga sama-sama nanti paham, oh ternyata kalau berangkat sekolah HP-nya harus dikumpulkan dulu di tempat sesuai kelasnya masing-masing. Kemudian nanti kalau ada mapel yang pembelajarannya menggunakan HP, baru nanti diambil oleh petugas. Selesai pembelajaran dikembalikan ke tempatnya semula. Nah itu harus konsisten dilakukan agar tadi bermartabat dan bermanfaat. Ya alhamdulillah sejauh ini guru merespon. Akhirnya ketika keputusan diambil, maka keputusan itu adalah hasil diskusi panjang dan hasil musyawarah, bukan keputusan otoriter kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga. Ya, baik Bapak. Tadi terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, ya tadi juga sudah terjawab ya dengan Bapak membentuk tim kecil, terus melakukan diskusi, pembuatan SOP HP dan juga diadakan sosialisasi terkait SOP HP kepada peserta didik dan juga orang tua seperti itu ya Pak. Nah, lantas hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan pertama apakah kasus itu masuk kategori dilema etik atau rujukan moral. Mungkin kalau kasusnya rujukan moral kita akan lebih mudah mengambil keputusan karena itu tentang benar dan salah. Tetapi ketika dilema etik karena itu benar dan benar kan harus dikaji yang lebih dalam gitu ya. Kemudian ada proses diskusi dengan berbagai pihak, memberikan pemahaman agar nanti keputusan yang diambil benar-benar tadi kata kuncinya bermartabat dan bermanfaat. Ya, jadi saya membangun komunikasi yang efektif, kemudian koordinasi, memberdayakan pihak-pihak, ada guru mapel, ada wali kelas, ada tadi tim kecil dari BK. Kemudian sekarang muncul upaya untuk memanfaatkan tim digital masuk kepada etika media sosial, ya, etika digital, agar nanti ya kita akan support itu ke siswa agar
program kebijakan membawa anak HP itu tuntas sekalian, sehingga nanti akan ada gerakan atau opsi baru dari tim digital untuk mensosialisasikan tentang etika media sosial dan etika digital. Mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini anak akan lebih paham dan bijak dalam menggunakan gadget. Jadi tadi seperti yang disampaikan sama Bapak, adanya etika digital ya Pak, yang akan mendukung terkait dengan SOP HP di sekolah. Nah ini juga merupakan keputusan rilema ya Pak, artinya keputusan di luar yang tadi sudah Bapak putuskan terkait dengan penggunaan HP di sekolah. Nah selanjutnya nih Bapak, kira-kira dalam pengambilan keputusan tadi terkait dengan etika, apa ada tantangan seperti itu? Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya kan ada yang pro dan kontra. Kalau yang pro mungkin mudah memberikan pemahaman, tapi bagi yang kontra itu kan harus ekstra gitu ya. Tetapi ketika argumentasi kita, dasar kita mengambil keputusan, kemudian cara kita membangun komunikasi dan diskusi, kolaborasi baik, efektif, saya yakin itu bisa ada solusi. Dan alhamdulillah dengan keputusan itu diambil, proses itu sudah terpenuhi, artinya ya tantangan guru yang kontra tadi juga sudah bisa menerima, sehingga langsung kita ambil sebuah keputusan. Kata kuncinya ya komunikasi dan kolaborasi. Jadi Bapak dalam menghadapi tantangan tadi menggunakan komunikasi sama kolaborasi ya Pak. Nah jadi apakah Bapak itu memiliki jadwal atau waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti yang kasus tadi terkait dengan kebijakan sekolah mengizinkan muridnya membawa HP? Kalau jadwal khusus sih sebenarnya menurut saya ya tidak perlu, tetapi bahwa proses menuju ke keputusan itu memang harus ada tahapan-tahapannya. Karena tadi untuk dilema etik memang harus dikaji betul agar yang sama-sama benar itu terpilih satu benar tetapi bermartabat dan lebih bermanfaat dari benar yang satunya, sehingga jadwalnya lebih kepada ya bagaimana kita mencari kesempatan dengan tim kecil, dengan bapak ibu guru, dengan tim BK, dengan tim IT, tim digital, agar membangun pemahaman ini bisa lebih bagus dan prosedural lah, tidak masalah begitu. Tapi kalau jadwal formal menurut saya tidak perlu, kecuali nanti untuk mengawal agar kebijakan membawa HP ini pelaksananya tertib. Misal contoh tim BK sebagai penanggung jawab pengumpulan HP itu kan harus memeriksa HP anak secara berkala, bukan soal privasi tidak privasi, tapi untuk memastikan bahwa anak tidak menyalahgunakan fungsi HP ketika dibawa ke sekolah, karena itu menjadi salah satu alat bantu dalam pembelajaran di sekolah digital. Ya. Oke Bapak, terkait dengan keputusan tadi, tentunya ada faktor-faktor yang selama ini memberikan kemudahan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Kira-kira hal-hal apa saja sih Pak yang membantu atau mendukung Bapak terkait keputusan tadi? Khusus untuk sekolah kita di SMP Negeri 1 Tambak, ya kebetulan saja kita sekolah penggerak, ini masih durasi program sekolah penggerak di tahun kedua, sehingga itu barangkali ya momentum sehingga kita bisa melakukan akselerasi atau percepatan di beberapa hal, termasuk proses percepatan digitalisasi. Karena kenapa HP? Nah, sekolah kita pembelajarannya sekarang sudah sedang uji coba menggunakan learning management system. Jadi gurunya pakai HP, administrasi pembelajaran pakai HP, maka media yang digunakan anak juga harus pakai HP. Nah, ini yang memudahkan saya mengambil keputusan ya, karena kita berada sebagai sekolah penggerak yang ada di posisi itu. Sehingga kebijakan ini menjadi kebijakan strategis agar sekolah kita di program sekolah penggerak bisa menjelma menjadi sekolah digital di Kabupaten Banyumas. Baik Bapak, tadi keputusannya seperti itu ya Pak. Nah, dari selama ini yang sudah berjalan dan sudah dialami Bapak, kira-kira dari pengambilan keputusan tadi itu pembelajaran apa yang bisa diambil? Pembelajaran pentingnya adalah jangan takut mengambil keputusan-keputusan yang
bisa memberikan nilai tambah atau berdampak baik kepada lembaga, kepada satuan pendidikan. Terlepas dari itu dilema etik atau rujukan moral, tetapi ketika pijakannya adalah ini akan berdampak baik, ini akan bermaslahat, ini akan membuat sekolah kita bermartabat, saya pikir butuh keberanian dalam mengambil keputusan. Tentu ada dinamika, itu pasti, ya, tetapi sepanjang tadi ya komunikasi dan kolaborasi bisa dibangun dengan baik dan efektif, insya Allah hal-hal yang menjadi tantangan kendala bisa kita lewati dengan baik. Oke Bapak, terima kasih. Tadi Bapak sudah menjelaskan dengan jelas sekali ya Pak terkait dengan berbagai pengalaman yang sudah Bapak alami dan terkait dengan keputusan yang memang keputusan itu memang kalau tidak itu sudah berbasis juga dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah untuk selanjutnya mungkin dari apa yang tadi sudah diceritakan itu bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya. Nah, nanti bisa dijadikan praktik baik juga untuk saya ke depan. Terima kasih. Ya mungkin seperti itu ya Pak untuk kegiatan wawancara hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Ya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali ya Pak karena Bapak itu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sama-sama, tetap semangat, semoga sukses. Ya, amin. Dan saya mohon maaf ya Pak jika selama proses wawancara ini itu ada hal-hal atau kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi